Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita akan sowan atau berziarah ke makam Mbah Cono, atau dengan nama panjang beliau adalah Ki Rekso Kidang Kencono atau Mbah Ki Ageng Cono dalam penyebutannya. Dimana saat ini kita melintasi area pegunungan, tepatnya di area Dukuh Santi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, masih di Kabupaten Pati. Dan di depan kita sudah sampai di area makam beliau, dan nantinya kita akan tunjukkan yakni ada beberapa jejak peninggalan beliau, yakni sendang. Terdapat ada dua sendang yang berada di bawah area makam, dan area suasananya itu asri dan benar-benar sejuk teman-teman. Makam beliau berada di area pegunungan Gunung Sari dan tepatnya desa atau di Dukuh Santi, Kecamatan Telogowungu, masih di Kabupaten Pati. Dan tentunya ini adalah hal yang menarik bagi kita karena kawasan atau areanya yang sejuk dan juga bisa melihat pemandangan dari sisi atas ini. Tentunya kita akan berziarah terlebih dahulu sebagaimana yang diceritakan atau yang dituturkan dari beberapa informasi yang kita dapatkan, dan sembari kita meminta izin kepada juru kunci untuk meliput atau mengambil gambar video di area makam. Dan kita sudah diizinkan teman-teman. Sebagaimana yang diceritakan bahwa beliau menyebarkan agama Islam di wilayah Gunung Sari dan sekitarnya di Kecamatan Telogowungu, dan juga beliau adalah pejuang. Diceritakan pada waktu kurang lebih tahun sekitar 1800-an itu terjadi geger di pabrik gula Trangkil karena ada sesuatu yang dimana pada waktu zaman Belanda saat itu hingga beliau turun tangan untuk ikut berperang, yang dimana di pabrik gula Trangkil itu yang diceritakan bahwa saudaranya beliau itu ditahan di sana, dan beliau bersama para rombongan itu melawan para penjajah yang ada di pabrik gula Trangkil, teman-teman. Jadi saat ini kita sudah berada di dalam, dan inilah makam beliau, Mbah Ki Ageng Rekso Kidang Kencono, dan juga menyebarkan agama Islam di wilayah sekitar sini. Diceritakan pula bahwa beliau Mbah Cono atau Mbah Ki Ageng Cono itu mempunyai ilmu yang mumpuni hingga para penjajah atau para zaman Belanda itu lari ketakutan terbirit-birit. Dan setelah berziarah ke makam beliau Mbah Ki Ageng Cono, kita akan menuruni ke bawah sana, tepatnya di area pegunungan, di mana terdapat ada jejak peninggalan, ada dua sendang, dan kita akan menuruni anak tangga dari satu ke satu serta melihat pemandangan dari sini. Dan teman-teman, nanti kita akan tunjukkan bagaimana sendangnya dari satu sisi dan sisi yang lain. Jadi ada dua yang terjaga kejernihannya karena terdapat ada seperti rumahnya, jadi ditutupi gitu teman-teman. Dan nantinya kita akan tunjukkan pula dari sendang satu dan sendang yang lain, itu di tengahnya nanti terdapat ada jati atau kayu gembol akar yang melebar. Dan jarak antara sendang dengan makam beliau yang di atas itu kurang lebih sekitaran, kalau tidak salah mungkin bisa sampai 50 meter sampai 80 meter menyusuri ke bawah teman-teman. Area pegunungan Kecamatan Telogowungu ini kalau semisal ke utara lagi itu berbatasan dengan Kecamatan Gunung Ungkal, dan ke utara lagi berbatasan dengan Kecamatan Tayu, jadi agak lumayan jauh. Dan di area sekitar pegunungan ke atas itu masih lebat lagi teman-teman. Jadi kalau semisal ke sini bisa menikmati pemandangan dan juga berziarah ke makam Mbah Ki Ageng Cono, dan juga ada jejak peninggalannya yang ada di bawah. Dan juga teman-teman kalau semisal ingin naik ke atas lagi itu bisa melihat pemandangan yang bagus, dan dari sini pula kita bisa melihat dari sisi utara, terus selatannya, dan juga dari area timur. Dan saat ini kita sudah tiba di area jejak peninggalan, yakni ada dua sendang yang sudah ada rumahnya atau tertutupi, yang dimana terjaga dengan baik. Saat ini kita masuk di sendang yang pertama, yakni dengan namanya adalah Sendang Pelontang. Jadi di dalam sini itu
ada bebatuannya, yang dimana airnya itu benar-benar bening dan jernih teman-teman. Jadi terjaganya itu karena sudah ada, kalau istilah Jawanya itu dipayoni atau sudah ada rumahnya. Biar kenapa, kalau semisal ada buah atau semisal daun-daun yang kering, jadi itu tidak mencemari sendang ini sendiri dan sudah dibuatkan rumah sendiri. Dan di sini terdapat ada kembang atau bunga dan bebatuan yang dimana terjaga ataupun kejernihannya ini bisa dijadikan untuk sarana obat dan juga hajat yang lain. Jadi jejak peninggalan Mbah Ki Ageng Cono adalah sendang plontang dan juga di sebelahnya terdapat ada sendang lagi. Nanti kita akan mencicipi atau meminum airnya yang dimana itu benar-benar jernih dan segar tentunya karena ini di pegunungan. Dan serta di area makam beliau dan di area sendang sekitaran sini itu ada juru kuncinya masing-masing teman-teman. Jadi semisal kalau ke sini nanti bisa bersedekah atau beramal, dan juga tepatnya di area Kecamatan Telogowungu ini itu yang di bagian utaranya nanti berhadapan langsung dengan area hutan lebat atau pepohonan yang lebat. Dan saat ini kita akan mencoba airnya dan sekaligus nanti teman kita akan membawa airnya untuk dibawa ke rumah. Setelah dari sendang plontang, kita akan masuk ke sendang berikutnya, yakni selain sendang plontang itu ada yang namanya sendang Suprapto Topeng Mas. Jadi berdekatan teman-teman antara satu sendang dengan sendang yang di sini atau dua sendang ini. Itu jaraknya berdekatan dan kita akan masuk sekaligus akan meminum airnya. Karena apa? Karena jejak peninggalannya Mbah Ki Ageng Cono di sini yang terjaga dan kejernihannya, dan kita bisa meminumnya dengan langsung atau bisa juga dibawa ke botol dan dibawa pulang. Jadi di sini itu terdapat ada gayungnya, di mana satu sendang dengan sendang yang satunya lagi itu benar-benar jernih dan sama-sama beningnya teman-teman. Jadi di area depannya itu terdapat ada batu-batu, tumpukan batu sama dengan yang tadi, dan juga itu sendangnya menetesnya atau mata airnya itu tidak langsung banyak tapi mengumpul jadi satu, terus tidak sama dengan yang sendang-sendang yang lain, dalam artian itu banyak langsung airnya, jadi sedikit demi sedikit atau mata airnya keluar. Teman-teman kalau semisal ingin membawa pulang bisa juga bertanya kepada juru kuncinya, nanti akan dijawab kalau istilah Jawanya, atau berdoa, bertawasul dengan air sendang ini itu menjadi lantaran nanti kalau semisal penyakitnya atau apapun yang mempunyai hajat, nanti dengan lantaran air ini nanti bisa hajatnya akan makbul atau tercapai. Dan setelah dari sini kita nanti akan tunjukkan lagi beberapa, yakni terdapat ada batu-batu di sampingnya, jadi di sebelah depan dan juga di sebelah samping. Dan tentunya pula nanti akan kita tunjukkan di area tengah teman-teman, yang terdapat ada akar jati gembol. Bentuknya tidak terlalu panjang namun masih di dalam tanah atau masih mengakar. Nanti akan kita tunjukkan di mana di area cepitan atau tengahannya satu sendang plontang dengan sendang Topeng Mas Suprapto. Jadi di sini nanti terdapat ada jejak lagi, yakni jati gembol. Oke, nanti kita akan tunjukkan. Di depan area sendang, teman-teman bisa melihat pemandangan dari sini. Kalau semisal ingin lebih lama di sini, bisa juga membawa bekal dan air minum dan sekaligus menikmati suasana alam. Tepat di depan tengah atau yang sudah kita katakan tadi, area tengahannya sendang plontang dan sendang Topeng Mas Suprapto. Di sini adalah jati gembol. Jadi jati gembol itu akar yang melebar. Jadi tidak setiap pohon atau kayu jati itu terdapat ada gembolnya atau akarnya yang melebar. Jadi pohon kayu jati yang terdapat ada gembolnya itu sesuatu yang unik dan bisa juga dikatakan beruntung kalau
ada orang yang memilikinya, yang dimana akarnya atau kayunya itu masih menempel langsung ke tanah. Jadi ini dijaga dengan baik, menjadi bukti bahwa di sini terdapat ada jejak peninggalan, yakni Sendang Plontang dan juga Sendang Suprapto Topeng Mas. Jadi banyak ada beberapa yang unik atau semisal kayu-kayu yang unik seperti jati gembol dan petok yang lainnya yang terdapat di alam kita ini teman-teman. Dan setelah dari sini kita akan berpamitan kepada juru kunci yang ada di Sendang Plontang dan Sendang Suprapto Topeng Mas. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke atas karena waktu sudah menginjak sore hari, di mana saat ini kita masih berada di kawasan pegunungan tentunya. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman, karena kita sedang menelusuri atau sedang ingin mengetahui jejak-jejak peninggalan yang ada di pegunungan ini, dan tepatnya jejak peninggalannya Mbah Ki Ageng Cono. Dan sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan petualangan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau keliru dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.